Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diana Nurzakia. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh mata kuliah manajemen kualitas produk. Nah, di sini presentasi yang saya akan bawakan berjudul tentang transformasi pengendali kualitas terpadu untuk UMKM. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu di sini itu ada beberapa komponen. Sebelum saya menjelaskan ke lebih lanjut di slide pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, filosofi, alat, dan tujuan. Definisi kualitas yaitu bisa kita katakan sebagai kesesuaian standar dan kepuasan pelanggan terhadap produk yang mereka terima. Sedangkan yang kedua yaitu filosofi. Filosofi yaitu kegagalan produk disebabkan variabilitas proses yang bisa dikendalikan. Dan di situ juga ada alat. Alat itu untuk pemecahan masalah berbasis data, yaitu bisa juga dikatakan dengan 7 basic quality tools. Nah, tujuannya di sini apa? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan daya saing usaha melalui perbaikan keberlanjutan. Nah, di slide ketiga di sini ada check sheet atau pengumpulan data. Di sini ada fungsi ini yaitu sebagai formulir pencatatan data real time langsung dan juga yang bisa dianalisis. Jenis utama yaitu untuk item yang tercatat, terus konservasi defek, terus penyebab cacat, dan juga konfirmasi. Item cacat item cacat item cacat itu seperti apa? Item cacat itu cacat frekuensi jenis seperti kerusakan. Misalkan kamu punya produk donat, contohnya donat tersebut gosong, itu masuk ke item cacat. Nah, terus yang kedua itu ada konsentrasi defek, maaf salah, yaitu untuk menampilkan lokasi cacat. Contohnya misalkan donat itu bagian cacatnya yang gosong itu di bagian belakang seperti itu. Dan juga yang ketiga itu ada penyebab cacatnya. Hubungkan kerusakan dengan faktor mesin atau operator. Misalkan donat itu gosong akibat operatornya bermasalah seperti itu. Terus yang terakhir itu ada konfirmasi. Pastikan proses sesuai standar. Contohnya yaitu seperti suhu produksinya. Dan di sini juga ada langkahnya. Yang pertama yaitu definisikan masalahnya, terus tentukan waktunya, rancang formulir, dan uji coba. Lanjut di slide selanjutnya yaitu ada diagram Pareto atau prioritas masalah. Di sini ada 80 atau 20%, sekitar 80% masalah berasal dari 20% dari penyebab utamanya. Di sini yaitu ada fungsi, misalkan masalah vital dari sekunder agar sumber daya terfokus. Terus di sini ada beberapa komponen yaitu komponen X, komponen Y kiri, komponen Y kanan. Nah, di sini sumbu X adalah kategori masalahnya. Sumbu Y kiri itu jumlah atau frekuensinya, dan sedangkan sumbu Y kanan dan garis itu persentase kumulatif atau titik potong dari 80% masalah atau prioritas. Lanjut yaitu ada pembuatan Excel otomatis versi 2016 plus atau manual dengan grafik kombinasi. Nah, slide selanjutnya yaitu diagram fishbone atau analisis akar masalah yang menunjukkan yang akan kita bahas, yaitu ada fungsi, struktur, dan kategori 6M dan teknik pendukung 5WISE. Lanjut ke yang pertama yaitu fungsi. Fungsinya yaitu menggali penyebab mendasar bukan hanya gejala permukaan. Struktur ini ada kepala atau masalah utama, lanjut ke tulang punggung yang bisa kita sebut dengan tulang belakang, lanjut ke tulang utama, terus bisanya kita sebut sebagai kategori, dan juga tulang kecil faktor rincinya.
Dan kategori 6M itu ada manpower, machine, material, method, measurement, dan modern nature. Manpower itu keterampilan dan pelatihan, machine itu kondisi alat dan perawatan, terus material itu kualitas bahan baku, metode prosedur dan SOP kerja. Measurement yaitu akumulasi alat ukur, metode modern nature yaitu faktor lingkungan. Teknik pendukung itu ada 5 ways, tanya mengapa berulang hingga akar masalah ditemukan. Lanjut di slide terakhir yaitu ada implementasi dan tantangan. Studi kasus, di sini kita bisa menggunakan contohnya seperti keripik tempe yang memiliki cacat warna atau tekstur. Jadi kita menggunakan perbaikan SOP fermentasi dan alat pantau suhu. Misalkan yang kedua yaitu contohnya seperti batik, motif luntur. Lanjut kita perbaiki kualitas air atau pewarnanya dan pelatihan sumber daya manusianya. Lanjut ke tantangan UMKM. Tantangan UMKM di sini keterbatasan modal, literasi digital rendah, SDM kurang terlatih, proses perizinan rumit. Masa depan, alat kualitas dasar tetap relevan, integrasi dengan teknologi digital, dan alat kunci peningkatan daya saing. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. See you next time di video selanjutnya. Bye bye.